Lembaga Indonesia Political Expert atau IP merilis hasil survei terkini di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud MD unggul atas Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari apa ya? Hari Selasa, hari Rabu ya, tanggal 2 Januari 2024. Akan saya sampaikan berita yang cukup mengembirakan bagi pasangan Ganjar Mahfud karena survei terbaru yang dilakukan oleh IP apa AIP ini bacanya, menempatkan keunggulan bagi pasangan Ganjar Mahfud dibanding Prabowo Gibran. Nah, survei IP ini adalah survei kedua yang menempatkan Ganjar Mahfud di atas Prabowo Subianto. Sebelumnya survei dari Australia, lembaga survei Roy Morgan juga memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Ini baru ya, hari Selasa, ini baru ya, hari Selasa tanggal 2 Januari diangkat malam ini. Saya baca nih hasilnya. Lembaga Indonesia Political Expert atau IP merilis hasil survei terkini di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud MD unggul atas Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin. Direktur Survei IP Agus Tanto di Jakarta hari Selasa menjelaskan survei dilaksanakan selama 3 periode, yakni Agustus, September, November, dan Desember 2023. Pasangan Ganjar Mahfud berturut-turut memperoleh elektabilitas 30,45%, 32%, dan 33,57%. Angkanya naik ya, trennya naik 30,45%, itu berarti Agustus, September ya, bulan berikutnya November 32,78%, dan Desember 33,57%. Ini berbeda dari survei-survei yang sebelumnya ini saya sebutkan, karena pada survei-survei yang lain, trennya Ganjar Mahfud itu justru melesat ke bawah gitu ya, drastis turunnya, bahkan ada yang di bawahnya Anies. Karena survei IP ini trennya naik. Pasangan Prabowo Gibran mendapatkan elektabilitas 29,89%, kemudian 30,75%, dan 31,25%. Tipis sekali tapi ini, selisihnya hanya 1%-an. Sementara pasangan Anies Mohaimin nggak dibaca pasangan Anies, tidak penting. Untuk periode Desember 2023 tersisa 8,39%. Responden yang belum menjawab atau tidak tahu katanya. Agus Tanto menjelaskan beberapa temuan menarik dalam riset mereka, diantaranya soliditas pasangan Anies Mohaimin dalam melakukan kampanye secara gerilya dan mengkonsolidasikan basis massa NU mendapatkan hasil yang cukup baik. Terbukti adanya kenaikan yang signifikan pada elektabilitas pasangan periode Agustus hingga Desember. Kemudian kenaikan elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mempunyai relevansi yang cukup kuat dengan figur idaman capres-cawapres yang diinginkan masyarakat, yakni dekat dengan rakyat, bebas KKN, korupsi, jujur, dan dapat dipercaya. Oke, jos, bagus. Selain itu, alasan mengapa responden memilih pasangan Prabowo Gibran bukan karena visi misinya, tetapi dikarenakan bantuan sosial yang mereka terima selama rentang Oktober hingga Desember 2023. Tidak ada turbulensi politik dan hal-hal yang bersifat mengganggu personifikasi pasangan Anies Cakimin dan Ganjar Mahfud. Bisa menjadi faktor mengapa elektabilitas kedua pasangan ini bergerak dan meningkat. Jelasnya. Survei IP dilaksanakan rentang waktu Agustus 2023 hingga Januari 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Teknik pengambilan sampel dengan metode random purposive dengan jumlah sampel sebanyak 2.400 responden. Survei menggunakan sampling error sebesar 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.
Oke, itu survei terbaru ya. Selamat buat para relawannya Pak Ganjar Mahfud. Sat-set, tas-tas, ya gitu dong. Ini nanti nggak percaya nggak nih sama survei ini? Nanti kalau survei yang ngunggulin Prabowo nggak percaya, kalau survei IPN ini percaya gimana? Kalau percaya semuanya, enggak semuanya gitu loh. Mulanya kalau dibilangin nurut gitu loh, kurangin, jangan hujat-hujat Pak Jokowi terus, jangan hujat-hujat Gibran. Kalau dibilangin manut loh, gitu loh, nurut loh. Nanti surveinya naik gini. Kemarin kok dibilangin nggak nurut-nurut sih gimana? Mau pengen menang nggak sih Pak Ganjar? Pengen menang ya gitu dong. Ubah cara strategi kampanyenya. Jangan hujat-hujatin Pak Jokowi. Pak Jokowi itu masih dicintai rakyat, kalau dihujatin terus ya kelenger sampean, tambah mampus. Loh itu yang ngomong siapa? Bambang Pacul sendiri itu, politisi PDIP. Jangan menghujat, jangan melawan orang baik. Jangan melawan orang cantik. Orang baik, orang cantik itu bukan dilawan, tapi caranya dirayu, dipuji. Gimana sih, tanya sama orang Banyumas. Kalau nggak percaya silahkan, terserah. Oke, mudah-mudahan survei berikutnya, survei yang lain, Ganjar Mahfud bisa terus ngimbangin. Ini walaupun di atasnya Pak Prabowo, tapi selisihnya tipis, cuma 1%. Ya. Jangan senang dulu. Sementara kalau survei-survei yang menangkan Prabowo itu jaraknya selisihnya itu bain-bain sampai 10% lebih loh ya. Ada yang 20% malah. Ya kan berat ini. Kalau kayak gini susah 1 putaran, ini 2 putaran kalau betul-betul seperti hasilnya. Kayak mudah-mudahan 1 putaran, kejar terus, sat-set, tas-tas. Mudah-mudahan Ganjar Mahfud bisa naik terus surveinya, kalau bisa 50,1%. Pak Prabowo kemarin ada loh yang 50,1%. Jadi ada 1 putaran. Jangan 2 putaran capek, kesel. Saya juga kesel bikin beritanya. Apalagi yang nonton ya, kalau nggak sesuai dengan keinginan, kesel, dikirain saya berpihak gitu. Dibayar berapa? Bayar orang sini, bayar ini. Nonton minta rewel Chan. Kayak bro. Sip, selamat buat Pak Ganjar Mahfud. Lanjutkan, sat-set, tas-tas. Begitu juga Pak Prabowo disalib panjangan Pak Prabowo, Mas Gibran. Jangan enak-enakan, ayo kebut lagi, bersaing yang sehat, sat-set juga, tas-tas juga. Walaupun kemo yang sat-set gitu loh. Jadi nanti biar surveinya 50% plus 1 bisa 1 putaran, jangan 2 lah. Kelamaan boros uang negara. Oke, siapapun yang menang kita dukung. Kita dukung nomor 2 dan nomor 3, saya dukung, saya doakan jadi semua. Yang nomor 1 nggak saya dukung. NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.